Ihya, elegan dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kitab yang mengantarkan kita untuk memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Dan kita sedang dalam pembahasan tentang al-imanu billah. Di antara ini keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya berkaitan dengan al-iman bisifatillah, mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau membawakan ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau berpindah kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk pada hadis yang ke-11. Hadis yang juga masih berbicara tentang sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dengan hadis jariyah. Ini hadis yang berisi tentang pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang budak, yaitu tentang pertanyaan aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami, yang hadisnya adalah hadis yang cukup panjang. Tapi di antara penggalan hadis itu adalah beliau mengatakan, wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qibala Uhud wal jawaniyah. Saya memiliki seorang budak, ini budak perempuan, yang menggembalakan kambing di sekitar ini Uhud, di Uhud dan sekitarnya. Fattala'tu dhata yaumin fa idza dhi'bu qad dhaba bi syatin min ghanamiha. Dan aku lihat di satu hari di mana adzib qad dhaba bi syatin min ghanamiha. Ada seekor serigala yang memangsa seekor domba dari domba-domba yang digembalakan jariyah budak wanita tersebut. Wa ana rajulun min bani Adam. Sedangkan saya adalah seorang dari kalangan Bani Adam. Artinya juga punya sifat emosional, marah, jengkel. Asafu kama ya'safuna. Aku pun bersedih, jengkel, marah, sebagaimana manusia punya rasa tersebut. Lakinni sokaktuha sokkah. Aku pun tampar budak wanita tersebut. Aku tampar dia karena kejengkelanku atau kemarahanku. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adzama dzalika alayya. Aku pun datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamparanku
terhadap budakku ini masalah yang dianggap besar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkaitan dengan kezaliman yang akan dibalas kalau di dunia tidak selesai, ini di akhirat. Karena kezaliman antar manusia, dia kalau nggak diselesaikan di dunia, maka akan diselesaikan Allah di akhirat kelak. Sehingga Rasulullah SAW, beliau pernah menyampaikan, "Mangkanat indau matlamatun li akhihi." Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik dalam fi mali atau irdi, yang berkaitan dengan harta ataupun kehormatannya, falyastahlalhu al-yawma. Hendaklah dia menghalalkan, artinya menyelesaikan urusannya sekarang ini, sebelum datang hari di mana tidak berguna lagi ini dinar dan dirham. Pembayarannya akan dilakukan dengan amal. Di mana orang yang mereka zalim, dia harus membayar kezalimannya dengan amal-amal kebaikan dia kalau dia punya, untuk menyelesaikan kezaliman dia kepada orang yang dia zalimi. Sampai ketika kehabisan kebaikan, stok kebaikan yang dia miliki, maka keburukan orang yang dia zalimi akan diambil Allah, digabungkan dengan keburukan dia. Itulah yang kemudian dikatakan Nabi, adanya orang-orang yang mereka bangkrut di hari kiamat kelak. Dia membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala yang lain-lainnya. Tapi dia juga membawa dosa, mencaci maki, menuduh sana sini, kemudian memukul, memakan harta orang dengan cara yang batil. Ini semuanya akan dibayar kezaliman itu dengan kebaikan-kebaikan yang dia itu miliki. Sampai kehabisan kebaikan dia, belum selesai urusan kezalimannya, Allah ambil keburukan orang yang dia zalimi untuk digabungkan dengan ini keburukan dia. Oleh karena itulah kita telah diajarkan dalam agama kita untuk menjauhkan dari segala bentuk kezaliman. Bahkan Allah telah mengharamkan dirinya zalim. Inna ya ibadi, inni haramtu zulman ala nafsi, wa ja'altu muharraman bainakum, fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram terjadi di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Dan Rasulullah SAW sendiri mengajarkan kepada kita untuk tidak zalim, bahkan walaupun pada orang kafir sekalipun. Dan kita diingatkan tentang doanya orang yang mazlum, yang terzalimi. Fatta ini ittaqu da'watal mazlum, atau ittaqi da'watal mazlum. Takutlah Anda dengan doanya orang terzalimi. Walau kana kafiran, walau kana fajiran, walaupun dia adalah orang yang kafir atau dia orang yang zalim, maka takutlah dari doanya orang yang terzalimi, walaupun dia kafir atau zalim atau dia fajir. Sehingga kaum muslimin diajarkan oleh Rasulnya untuk benar-benar menjauhkan ini bentuk-bentuk kezaliman. Dan ayat Al-Quran Al-Karim demikian pula banyak banget mengancam tentang masalah kezaliman. Dan jangan pernah Anda sangka Allah ini lupa dengan kezaliman yang Anda lakukan. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Jangan Anda sangka Allah lupa dengan perbuatan orang-orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fil absar. Seandainya Allah akhirkan pembalasannya, itu hanya nunggu waktu saja, yaitu saat nanti mata mereka dibuat terbelalak oleh Allah,
melihat kenyataan sangat dahsyat. Para pemirsa kaum muslimin yang rahmati Allah Ta'ala, ketika permasalahan itu terasa besar, maka Muawiyah Ibn al-Hakam, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, afala u'tiquha? Tidakkah aku bebaskan saja dengan Nabi? Ya Rasulullah, atau aku bebaskan saja ya Nabi budakku tersebut?" Qala, kata Nabi, "I'tini biha, datangkan budakmu itu kepadaku." Fa'taituhu biha, maka Muawiyah Ibn al-Hakam pun mendatangkan budaknya itu ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi membuat pertanyaan, "Aina Allah?" Faqala laha, "Aina Allah?" Nabi katakan, "Aina Allah?" Di mana Allah Ta'ala? Ini Nabi yang bertanya. Ada orang mereka menebarkan syubhat atau menebarkan maklumat, dilarang, haram, atau bahkan bisa menjadikan rusaknya akidah, bertanya di mana Allah. Bertanya di mana Allah merusak akidah. Dilarang. Tidak boleh. Sedangkan yang bertanya aina Allah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yang kotor adalah otak mereka, akal mereka, atau mereka akan tuduh Rasulullah telah melakukan sebuah kekeliruan. Waliyadzubillah. Nabi yang bertanya, bagaimana Anda akan salahkan Rasulullah SAW? Nabi orang yang paling memberikan petunjuk, yang paling membimbing, yang paling mengarahkan untuk kita memiliki sikap-sikap yang benar, akidah, ibadah, akhlak kita. Sehingga ini merupakan pertanyaan, bahkan pertanyaan sangat penting. Qalat, kata budak ini fisama, di langit. Budak ini bukan orang sekolahan. Budak ini bisa berbicara dengan fitrahnya atau karena sudah tersebarnya akidah yang luas di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ini pertanda bahwasanya pelajaran akidah merata kemana-mana. Selain bicara dengan fitrahnya. Karena akidah Islam, akidah yang tegak di atas dalil Quran, dalil sunnah, kemudian sesuai dengan akal manusia dan fitrah manusia. Karena tidak akan mungkin akidah yang lurus bertentangan dengan akal dan fitrah manusia. Adapun seandainya sekilas bertentangan dengan akal manusia, yang patut dicurigai adalah akalnya ketika dalil itu telah sahih. Jika ayat dan hadis telah sahih, lalu nampak akal manusia itu bertentangan dengan ini, akidah tersebut layak dicurigai adalah akalnya manusia. Sehingga pertanyaan serupa atau pertanyaan serupa pernah ditanyakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala kepada seorang tokoh gerakan yang membanggakan pengikutnya yang banyak. Jutaan pengikutnya. Kata Syekh Albani, apakah pengikut Anda sudah mengetahui Allah di atas arsy, Allah di atas langit? Katanya, saya berharap demikian. Kata Syekh Albani, saya nggak butuh jawaban politis. Pengen jawaban yang jelas. Sampai dikatakan bahwasanya ini tidak semuanya mengetahui Allah ini di atas. Cukuplah jawaban beliau, Syekh Albani menilai, yang menunjukkan tentang rapuhnya pembinaan akidah di kalangan mereka. Maka banyaknya pengikut, kata beliau, sabun untuk ini nggak akan berkualitas.
yang tidak terbina di atas akidah yang lurus tidak akan berkualitas. Dan benarlah kenyataan membuktikan firasat beliau bagaimana kemudian kehancuran menimpa kaum muslimin atau kekacauan menimpa kaum muslimin. Ini kasus di Aljazair, berkaitan kasus di Aljazair. Apa yang mereka banggakan maka benar-benar tidak terwujud apa yang mereka banggakan itu. Khayalan kebanggaan mereka adalah kerapuhan. Para pemirsa rahmati Allah SWT, ini adalah standar di antara standar akidah. Pertanyaan yang pernah diajukan Nabi kepada seorang budak. Maka kata si budak ini, fis sama, Allah di langit. Man ana, kata Nabi, pertanyaan kedua, man ana, siapa saya? Kata si budak, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Kata Nabi, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, karena sungguhnya dia adalah seorang mukmin. Bebaskan dia, karena dia adalah seorang mukmin, seorang mukminah. Sehingga di sini juga di antara faedahnya adalah masruknya pertanyaan aina Allah. Pertanyaan masruknya disyariatkannya pertanyaan aina Allah. Karena itu pertanyaan yang mengajukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang mengatakan terlarang, berarti yang melanggar pertama kali adalah Rasulullah SAW. Dan jawaban budak fis sama menunjukkan bahasanya akidah Allah fis sama, Allah di langit. Dan telah kita lewati beberapa dalil yang berkaitan dengan Allah fis sama. Dan makna fis sama, seperti yang telah kita sampaikan berulang-ulang, insyaallah, kalau sama itu dimaksudkan adalah bangunan langit, maka makna fis sama adalah alas sama atau fauqas sama. Kalau yang dimaksudkan sama adalah ulu, ini ketinggian, maka fis sama maknanya di ketinggian. Ini adalah berkaitan dengan di mana Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi mengatakan a'tiqha fa inna mu'minatun, para ulama menjelaskan bahwasanya yang boleh dibebaskan adalah budak ini yang mukminah. Budak yang mukmin atau mukminah. Sehingga dia menjadi merdeka. Adapun kalau budak yang kafir maka tidak disyariatkan untuk dibebaskan. Karena diharapkan dia dengan dekat dengan tuannya, dia akan bisa kemudian masuk Islam karena kedekatan dan tuannya yang muslim tersebut. Kalau dia dibebaskan, dia akan lepas dan bisa jadi dia malah akan bergabung dengan orang kafir dan memperkuat orang-orang kafir. Ini adalah hadis yang bicara tentang di mana Allah Subhanahu wa taala, dan hadisnya sahih. Para ulama telah berbicara, sekian banyak ulama telah berbicara, sehingga ini hadis yang kesekian yang menunjukkan tentang penjelasan di mana Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil tentang di mana Allah telah dijawab dalam banyak dalil. Tentang Allah fis sama dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi, dalam perkataan para ulama. Seperti yang Allah katakan, a'amintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda faida hiya tamur. Apakah Anda merasa aman dengan Allah yang di langit? Apakah kalian merasa aman dengan Allah yang di langit? Man fis sama, yaitu Allah yang di langit. Dan Allah kalau bicara dengan ilmu, Allah bicara dengan kejujuran, Allah bicara dengan yaitu kefasihannya. Kalau Anda katakan bahwa saya mengimani Allah fis sama, sesat,
berarti Allah menyesatkan. Berarti Allah bicara tanpa ilmu. Berarti Allah bicara tanpa ungkapan yang benar. Padahal Quran ini ada kitab petunjuk yang membimbing kita kepada petunjuk. Berarti Allah dengan pernyataannya justru malah menyesatkan kita. Yang orang bilang kalau Anda mengatakan Allah di langit berarti kafir. Karena Allah berarti membutuhkan langit. Atau Allah diliputi oleh langit. Itu yang rusak adalah akal dia. Karena dia berpikirnya bahwasanya Allah dia bayangkan seperti makhluk. Sedangkan Allah telah menegaskan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dan Allah fis sama, sebagaimana kita terangkan tadi, yaitu Allah fauqas sama atau alas sama. Atau sama dengan makna ketinggian, itu Allah dalam ketinggiannya. Demikian pula hadis yang telah kemarin kita sampaikan, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Tidakkah kalian percaya kepadaku sedangkan aku kepercayaan Allah yang di langit, man fis sama. Apakah juga Nabi telah menyesatkan kita dengan mengatakan Allah fis sama? Ini semuanya adalah penegasan, yaitu Allah dan Rasulnya. Al-Imam Auza'i mengatakan, kunna wattabi'una mutawafiruna naqul. Kami dan para tabi'in, dan masih banyak lagi, kami mengatakan, innallaha azza wa jalla fawqa arsy wa nu'minu bima waradat bi sunnah min sifati. Kami, keyakinan kami, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Kami beriman seperti yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mensifatkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, hadza qaulul a'immah fil Islam wa sunnah wal jamaah. Ini adalah perkataan para imam-imam dalam Islam, imam-imam sunnah dan imam Ahlussunnah wal Jamaah, yang mereka menegaskan na'rifu Rabbana fis sama'i as-sabi'ah ala arsy. Kama qala jalla wa jalaluhu ar-Rahmanu ala arsy istawa. Kami mengetahui Rabb kami itu ada di langit, fis sama'is sabi'ah. Ini fawqas sama'is sabi'ah ala arsy. Ini di atas arsy. Sebagaimana Allah mengatakan Ar-Rahmanu istawa 'alal arsy. Ini perkataan para imam, para ulama yang jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan Syekhul Islam pun mengatakan ba'dhu akabiri ashabi Syafi'i annahu qala. Sebagian pembesar mazhab Syafi'i mereka mengatakan fil Qur'ani alfu dalilin aw asyad tadulu ala anna Allah ta'ala alin alal khalqi wa nau fawqa ibadih. Kata Syekhul Islam bahwasanya sebahasa ini sebagian pembesar dalam mazhab Syafi'i mengatakan dalam Al-Quran ada 1000 dalil, bahkan lebih atau lebih, yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT itu di atas para makhluknya. Di atas para makhluknya. Ini adalah perkataan beliau. Bagaimana orang mereka bermadzhab Syafi'i bahkan mengingkari para pendahulunya yang menegaskan tentang Allah ini di atas langit. Dan kita tutup pembicaraan tentang Allah, uluwullah, ketinggian Allah. Banyaknya dalil-dalil yang menyebutkan tentang ketinggian Allah SWT. Di antaranya dalil yang dengan tegas mengatakan, yakni Allah menggunakan kalimat fauqa, di atas. Yakhafuna rabbahum min fauqihim. Mereka para malaikat itu takut kepada Rabb mereka
min fauqim, yang ada di atas mereka. Fauqa menunjukkan arah atas. Wa huwal qahiru fauqa ibadih. Allah Maha Kuasa yang Allah di atas semua para hambanya. Allah di atas. Di atas secara zat maupun secara sifat. Kemudian dalil yang dengan tegas mengatakan yakni ta'ruju, yakni malaikat itu naik. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Para malaikat dan juga Jibril ta'ruju, naik ilaih, menuju Allah Ta'ala. Nah, itu ke atas. Menunjukkan itu arah yang atas. Kemudian juga menyatakan naiknya amal-amal saleh. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, menuju Allah. Ini naik menuju Allah, perkataan-perkataan yang bagus. Qiraatul Quran, zikrullah, dakwah dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang baik naik kepada Allah. Ini yas'adu, naik ke arah atas. Kemudian juga dengan tegas Allah menegaskan tentang dengan kalimat rafa'a. Rafa'a itu diangkat. Ini Allah mengangkat. Bal rafa'ahullahu ilaih. Bahkan Allah mengangkat Nabiullah Isa ke atas. Mengangkat dari bawah ke atas, mengangkat itu. Kemudian juga sebagaimana yang Allah katakan juga, id qalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Dan ketika Allah mengatakan, ya Isa, sungguhnya aku menidurkan Anda, mutawaffika itu menidurkan Anda, wa rafi'uka ilayya, dan aku angkat engkau ini kepadaku. Allah mengangkat dari bawah ke atas. Kemudian juga dengan tegas Allah mengatakan tentang pernyataan al-ulu, tinggi. Wa huwal aliyul azim. Dialah Allah, ini pemilik, ketika Allah zat yang maha tinggi lagi maha agung. Wa huwal aliyul kabir. Dialah Allah al-aliyu, zat yang maha tinggi, al-kabir, yang maha besar. Innahu aliyun hakimun. Sungguhnya Allah zat yang maha tinggi, hakimun, zat yang maha bijaksana. Subhana rabbiyal a'la, maksudnya Allah Rabbku yang maha tinggi. Ini menunjukkan ini a'la, ini ulu, ini semuanya arah yang menunjukkan itu atas. Demikian pula kalimat yang menunjukkan tentang turun. Allah menurunkan atau Allah turun. Turun itu dari atas ke bawah. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Turunnya Alkitab itu dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijak. Turun itu dari atas ke bawah. Yang menunjukkan itu Allah ada di atas. Tanzilu minar rahmanir rahim. Quran itu turun dari Allah yang maha rahman rahim. Intinya menunjukkan tentang turun itu adalah arah dari atas ke bawah. Kemudian dalil yang menunjukkan tentang tegasnya ini Allah Subhanahu wa taala fauqa arsy, di atas aras. Allah fis sama, yang maknanya adalah alas sama, yaitu di atas langit. Kemudian dalil yang menegaskan tentang istiwanya Allah di atas aras, dan aras tempatnya pada ketinggian, dan Allah di atas aras. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dalil ketika seorang berdoa mengangkat kedua tangannya. Yang Nabi katakan, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min ibamin abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayaruddahuma sifran. Sesungguhnya Rabb kalian Allah hayyun, zat yang maha pemalu. Karimun, zat yang maha mulia. Yastahyi min abdihi, yang Allah malu dengan hambanya. Idza rafa'a yadayhi ilaihi, ketika hamba itu mengangkat kedua tangannya kepada Allah,
ayaruddahuma sifron. Lalu kembali dalam keadaan sifr nol, artinya nihil, nggak mendapatkan apa-apa. Mengangkat kedua tangannya, mengangkat ke atas, menengadahkan ke atas, sehingga Allah ada di atas. Kemudian, sebagaimana pula ketika kita membahas hadis Allah turun ke langit dunia, turun di atas ke bawah. Yang sulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya. Allah turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam yang terakhir ke langit, yakni dunia. Intinya makna turun menunjukkan dari atas ke bawah. Kemudian juga sebagaimana Nabi pernah memberikan isyarat dengan jemarinya, dengan mengangkat ke atas. Nabi ketika di akhir hayatnya beliau berkhutbah di Haji Wada untuk minta persaksian kepada para sahabat yang hadir. Dan semuanya sahabat ini ada yang cerdas, ada yang pentingkatnya para ulama, ada yang awam. Mana Nabi bicara dengan semua manusia di saat itu. Yang para sahabat ketika Nabi meminta persaksian, mereka mengatakan, Nashhadu annaka qad balaghta wa addaitana wa nasahta. Ya Rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau telah menunaikan amanah, telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, telah menasihati umat. Lalu Nabi dengan jemarinya, yarfauha, faqala bi isba'ihi as-sababah yarfauha ila sama. Nabi mengacungkan dengan jemarinya ke arah langit. Kemudian diantaranya Nabi mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, ya ini saksikan, ya Allah saksikan, persaksian mereka bahwasanya aku telah menyampaikan risalah. Aku telah menunaikan amanah. Aku telah menasihati umat. Isyarat Nabi dengan jemarinya ke atas yang menunjukkan Allah ada di atas. Maka barang siapa mengatakan ini tidak boleh kita menunjuk Allah di atas, berarti Nabi orang pertama kali yang menyesatkan kita dengan isyaratnya Allah di atas. Sekian banyak yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, hadis Nabi, kemudian yaitu isyarat Nabi, kemudian isyarat kita berdoa, dan juga pertanyaan Nabi, Ainallah, yakni di mana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana juga fitrahnya manusia yang mereka itu meyakini Allah di atas. Coba antum tanya kepada anak-anak kecil yang belum diajari kebaikan, belum diajari ilmu, belum diajari kebatilan, tanya coba, di mana Allah? Fitrahnya kan dia menunjukkan ke atas. Semut saja, sebagaimana didapatkan Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman ingin mengajak para kaumnya untuk minta hujan kepada Allah Ta'ala, ternyata Sulaiman melihat semut menengadahkan ke atas, sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pulanglah wahai para sahabatku, kalian telah diwakili oleh ini teman kalian, itu semut yang telah memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menengadahkan ke atas. Fir'aun ketika dia ingin menyangkal Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, Fir'aun mengatakan, wa qala Fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughal asbab la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa innal a'dhunnuhu kadiban. Berkata Fir'aun, wahai Haman, bangunkan untukku bangunan yang tinggi, agar aku bisa sampai ke pintu-pintu langit. Asbabas samawati, pintu-pintu langit, yang aku akan bisa melongok kepada Tuhannya Musa, dan aku sangka pasti Musa adalah pendusta. Di sini
perkataan Firaun ini menunjukkan bahasanya Musa menegaskan Tuhannya Musa di atas. Makanya Firaun minta dibangunkan bangunan tinggi untuk melongok Tuhannya Musa. Sehingga barang siapa yang menetapkan Allah di atas, dia adalah sejalan dengan Musa. Dia sealiran dengan Musa. Dan barang siapa yang dia mengingkari Allah di atas, maka dia telah sejalan dengan Fir'aun. Seakidah dengan Fir'aun yang mengingkari Allah di atas. Kemudian juga kisah hadis Isra Mi'raj. Yang ketika Nabiullah Musa ketemu Rasulullah SAW mendapatkan perintah di Allah salat 50 kali, Nabi Musa menyarankan kepada Nabi untuk minta keringanan. Sehingga Nabi bolak-balik menemui Allah dan Musa sampai menjadi penetapan 5 salat dari 50. Bolak-balik naik turunnya itu adalah, ini menunjukkan Allah ini ada di atas. Demikian juga ketika penduduk surga yang telah kita bahas juga akan diberikan kenikmatan melihat wajah Allah SWT seperti Anda melihat rembulan. Rembulan ada di atas. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya ini Allah ada ini di arah atas. Allah di atas. Apakah Anda akan dustakan semua dalil-dalil yang ada tersebut? Apakah Anda akan katakan orang yang mengimani Allah di atas berarti dia kafir, sesat? Berarti Anda menyesatkan, berarti kitab Allah menyesatkan. Kamu berarti Nabi telah menyesatkan. Nabi telah bicara dengan isyarat, dengan perkataan. Dan bagaimana manusia fitrahnya dalam ayat ini ke arah atas. Ini semuanya nggak bisa didustakan. Ini adalah akidah yang telah diajarkan Quran, Sunnah, kemudian para imam. Bahkan kata Ibnu Qayyim, beliau mengatakan ada ribuan dalil. Sebagaimana perkataan juga sebagian pembesar dari mazhab Syafi'i. Bahkan lebih daripada 2000 dalil. Kata Ibnu Qayyim, untuk menetapkan Allah yaitu di atas. Kenapa mereka mengingkari? Ya, karena mereka berangkat dari kaidah yang salah. Di mana itu dia menghayal tentang Allah dengan akalnya itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Sehingga akhirnya mereka menolak, kemudian mentahrif. Ini adalah para penolak sifat. Sesungguhnya kalau mereka takut menyerupakan Allah dengan makhluk, maka Jahmiyah, ya penolak sifat itu ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Jahmiyah menolak semua nama dan sifat kecuali sifat wujud ada. Kalau dia mengingkari Allah ada, berarti Allah enggak ada, yaitu Allah enggak ada, sama dengan dia telah mengkafir dengan yaitu meniadakan Allah Ta'ala. Ada wujud, sifat wujud. Mu'tazilah mengingkari nama, menetapkan nama, mengingkari semua sifat Allah Ta'ala. Tentu kecuali wujud tadi. Asy'ariyah menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat, mengingkari sebagian sifat karena dirasa tidak cocok untuk Allah Ta'ala, lalu dia tahrif. Kita tidak bicara tentang Asy'ariyah dengan takwil tahrifannya. Lihatlah Jahmiyah. Seandainya mereka menetapkan satu sifat, yaitu wujud, maka mereka pun semuanya telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa mereka berani menetapkan wujud? Kita ini juga wujud. Allah wujud. Kalau mereka mengatakan, oh wujudnya Allah beda dengan wujudnya kita, begitu juga dengan semua sifat Allah yang lainnya. Tetapkan sifat Allah, kemudian katakan, ya ini Allah, sifat Allah berbeda dengan sifat kita. Sekali lagi, antar makhluk saja memiliki perbedaan. Difahami secara maknanya,
tapi hakikatnya berbeda. Anda memandang, pandangan Anda, mata Anda dengan mata kucing, dengan mata lowo, dengan mata jangkrik, dengan mata semut. Beda-beda. Hakikatnya beda-beda. Tapi satu nama, mata. Kemudian yang lebih sedikit naik lagi. Malaikat punya jantung atau punya hati, punya jantung. Qalb. Ceritakan bagaimana jantungnya malaikat. Bagaimana jantungnya malaikat? Kalau Anda nggak bisa cerita tentang jantungnya malaikat, karena nggak melihat malaikat, maka demikian pula berkaitan dengan Allah, apalagi Allah. Maka mengimaninya tanpa kita menyerupakan dengan makhluk. Maka dengan kaidah yang singkat, Ahlussunnah isbatun bila tamthil. Yaitu menetapkan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, dan tanziun bila taktil, menyucikan Allah tanpa, yaitu mentaktil, yaitu tanpa menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Sedangkan al-bidah, dengan akalnya mereka akhirnya menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Ada yang menolak total, ada yang menolak sebagian, lalu mereka melakukan tahrif. Ini semuanya satu jalan, yaitu dikatakan para ulama, yaitu dengan Jahmi. Orang-orang yang mereka mengikuti, yaitu pola pikirnya Jahm bin Safwan. Yang ini intinya pada penolakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita sampaikan dulu berkaitan dengan pembahasan tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifatul ulu. Dengan demikian tidak ada alasan kita mengingkari tentang sifat ketinggian Allah Ta'ala. Semoga manfaat. Ada pertanyaan? Ada kurang lebih 7 pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan pertama, Bismillah. Apakah orang-orang yang sudah mati juga diangkat ke langit seperti halnya para rasul yang dilihat Rasulullah SAW saat Mi'raj? Jazakallahu khairan, Ustaz. Orang yang sudah wafat tempatnya itu di alam barzakh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, maka mereka mengatakan, ya ini rabbirji'un. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktubu. Agar aku bisa beramal saleh apa yang telah aku dulu tinggalkan. Maka Allah katakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak akan bisa mereka kembali ke dunia. Itu hanya ucapan lisannya saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada alam barzakh, yang mereka di alam barzakh sampai nanti mereka dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tempatnya lah di alam, yakni barzakh. Demikian Allah Ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah orang yang mengartikan ars dan kursi Allah dengan akal manusia termasuk dosa besar, Ustaz? Ya, bahkan kekufuran mengartikan ars dengan kursi Allah dengan akal. Gimana? Apakah orang yang mengartikan ars dan kursi Allah dengan akal manusia termasuk dosa besar? Maksudnya mengartikan ars dan kursi dengan akal manusia. Gimana maksudnya? Atau dengan akalnya dia kemudian mengartikan, menyimpangkan makna ars dan kursi, begitu maksudnya. Kalau dia kemudian menghayalkan bagaimananya, jelas dia tidak akan pernah bisa, karena untuk menggambarkan itu harus melihat barangnya. Kalau sedangkan ars dan kursi itu lebih besar dibandingkan dengan langit yang 7 dan bumi, yang Nabi pernah buat perbandingan langit yang 7 dan bumi itu kalau dibandingkan dengan kursi Allah seperti lempengan logam yang dilemparkan di padang pasir yang luas.
Kursi dengan arsy juga begitu. Bagaimana Anda akan bisa membayangkan tentang kursi dan arsy tersebut? Bayangan Anda pasti salah. Kalau Anda kemudian dengan akal Anda tafsirkan arsy dan kursi Allah itu dengan tafsiran Anda telah menyelisih Al-Quran, menyelisih As-Sunnah, dan menyelisih para salaf, para sahabat, dan para imam-imam sunnah. Akal Anda yang perlu diperiksa. Kenapa akal Anda itu tidak bisa menerima? Yaitu apa yang telah Allah jelaskan, Nabi jelaskan, para sahabat dan para a'imah jelaskan. Akal mereka bisa menerima, akal Anda bisa menerima. Maka yang perlu diperiksa adalah akal Anda tersebut, akalnya orang tersebut. Kenapa kok tidak bisa menerima, meyakini tentang arsy dan kursinya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bukan sekedar dosa besar. Kalau dia mengingkari, bisa sampai pada tingkat ini kekufuran. Sebagian perkataan para imam kemarin, barang siapa mengatakan, barang siapa mengingkari Allah di atas langit, dia ingkari, maka dia telah kafir. Ini perkataan lepas, perkataan mutlak. Adapun orang yang mereka punya keyakinan seperti itu, atau punya syubhat seperti itu, maka tidak bisa langsung dikafirkan, karena harus ada proses ini terpenuhinya syarat dan hilangnya berbagai macam penghalang ketika menghukumi orang per orang. Tapi secara ungkapan lepas, barang siapa mengingkari Allah di langit, maka dia kafir. Ini ungkapan lepas. Adapun orang yang mereka itu punya akidah seperti itu, maka tidak bisa langsung dikafirkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang mengatakan Allah di mana-mana punya dalil dalam memperkuat pemahamannya? Ya, kalau soal punya dalil, itu ada aja dalilnya. Tapi apa yang mereka bawakan itu sesungguhnya bukan dalil, tapi syubhat. Syubhat. Khawarij, ahlul bidah itu, untuk membela bid'ahnya itu, semuanya punya dalil. Tapi dalilnya itu sesungguhnya bukan dalil, tapi syubhat. Kerancuan mereka. Contoh, Khawarij. Ketika mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah, mereka punya dalil dengan Quran lagi. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah, maka dia kafir. Ayat ini difahami dengan cara yang salah untuk mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Maka dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kalimatul haq wa yuradu bial batil. Ini kalimatnya hak, benar, tapi yang dia inginkan adalah kebatilan. Dan ini karena kebodohan mereka. Sebagaimana pula orang mengatakan Allah di mana-mana, punya dalil. Membawakan ayat, tapi salah faham. Umpamanya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka, oh Allah di mana-mana. Allah di mana-mana. Ini namanya salah faham. Tidak memahami ayat sebagaimana pemahaman para salaf, bagaimana memahami ayat tersebut. Dia fahami sendiri, Allah di mana-mana. Dan konsekuensinya Allah banyak. Waliyadzubillah, Allah banyak, tidak hanya satu, karena Allah di mana-mana. Allah di Jogja, Allah di Banyuwangi, Allah juga di luar negeri, Allah di Indonesia, Allah di Kalimantan, Allah di Jawa. Belum lagi Allah di WC, Allah di Comberan, Allah waliyadzubillah. Ini kelasiman yang sangat buruk sekali. Menjadi kelasiman, yaitu kelasiman batil. Ittihadiyah, menyatunya Allah dengan makhluk. Allah di mana-mana. Ini adalah pemahaman yang batil, pemahaman yang rusak. Adapun mereka punya dalil, ada dalil-dalil mereka, tapi itu dalil-dalil yang bisa jadi memahami dengan cara yang salah, atau dalil yang sungguhnya bukan dalil, asal comot saja. Menolak Quran, menolak hadis, tapi membawakan perkataan manusia yang tidak jelas sanadnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Ustaz, bagaimana dengan yang diriwayatkan dari Ali bahwa Allah ada tanpa tempat? Apakah itu benar? Ya, riwayat ini telah dijelaskan para ulama. Pertama, perjelas dulu sanadnya riwayat tersebut. Ada sanadnya enggak? Ada sanadnya enggak? Jangan sampai membantah Quran, membantah hadis dengan ucapan yang tidak bersanad. Kemudian, Allah tidak bertempat. Iya, Allah tidak bertempat dalam pengertian Allah tidak diliputi oleh ini makhluk. Tempat itu makhluk.
Adapun kalau maksudnya adalah arah, Allah telah menjelaskan Allah fis sama, Allah faqal aras. Bagaimana Allah diliputi oleh ini makhluk, sedangkan sebelum ada apa-apa Allah sudah ada. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada aras, sebelum ada semua yang ada, Allah sudah ada. Bagaimana Allah diliputi oleh makhluk? Tapi keyakinan, tapi penjelasan Allah di atas aras, Allah di langit, Allah di atas, itu dijelaskan sendiri oleh Allah, oleh sunnah, oleh Nabi, dengan perkataan, dengan isyarat, dan dengan segala macam penjelasan. Kata para ulama kita, ribuan dalil yang menunjukkan seperti itu. Maka perlu Anda belajar kepada para salaf, supaya Anda bisa lebih pas dalam berakidah. Jangan belajar akidah dengan para khalaf, alul bidah, yang mereka menyelisih para salaf. Allah ta'ala alam shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi dai yang mengeluarkan orang yang bertanya di mana Allah dan mengeluarkan dari Ahlus Sunnah bagi yang mengatakan Allah di atas? Ya, yang pertama kali wajib dia keluarkan Rasulullah SAW. Yang bertanya Rasulullah, maka dia keluarkan Nabi dari Ahlus Sunnah. Berani nggak? Berani nggak? Hadis yang sahih telah disepakati para ulama dari zaman dulu kala menjadi akidah mereka. Nabi bertanya aina Allah, lalu mereka keluarkan orang bertanya tentang di mana Allah atau Allah di atas, dia keluarkan Al-Sunnah. Yang dia keluarkan pertama kali Rasulullah SAW. Siapa dia? Apa dia lebih tahu dibandingkan dengan Nabi SAW? Apakah dia lebih memberi petunjuk pada manusia dibandingkan Nabi SAW? Apakah dia akan katakan Nabi menyesatkan manusia? Allah ta'ala alam shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika ada dai yang menganjurkan untuk mengusir orang-orang yang berdakwah dengan bertanya di makna Allah dan menganjurkan untuk merobek brosur dakwah yang memuat akidah berdasarkan pertanyaan di mana Allah? Ya, pertama kali usirlah Rasulullah SAW dan robeklah hadis-hadis Nabi yang Nabi menegaskan Ainallah. Orang seperti ini maka usirlah pertama kali Nabi, karena Nabi yang pertama kali menanyakan Ainallah. Dan robeklah hadis-hadis Nabi, karena itulah ajaran Nabi SAW yang menanyakan Ainallah. Adapun kita ini hanya mengikuti Nabi saja. Mau diusir ya silahkan diusir. Bagaimana Abu Jahal mengusir Rasulullah SAW. Tinggal Anda masuk yang kelompok Abu Jahal yang mengusir Nabi, atau Anda pengen ngikuti Nabi yang menyatakan, yang Nabi bertanya, Ainallah. Begitu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana jika ada yang bilang, telah bermunculan kelompok orang yang mengaku dirinya salaf, tapi dia tidak mewakili salaf karena mereka memunculkan kesyirikan baru, yakni berakidah bahwa Allah berada atau bertempat atau menetap tinggi di langit atau di atas ars. Ya, sekali lagi, ribuan dalil, ribuan dalil yang menyatakan Allah di atas itu sudah menjadi akidahnya para salaf, para sahabat, para imam-imam sunnah. Jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada, mereka sudah betul-betul mengajarkan akidah seperti itu. Maka yang dipertanyakan orang tersebut yang pertanyakan itu. Kalau dia mengatakan salaf, datangkan. Mana salaf yang mengingkari Allah di atas? Mana salaf yang mereka menegaskan mengingkari Allah di istiwa di atas ars? Yang mengingkari itu adalah ahlul bid'ah yang datang belakangan, atau ahlul bid'ah yang ada di zaman para tabi'in atau para ulama, yang mereka memiliki pemikiran-pemikiran sebagaimana Jahmiyah, Mu'tazilah, dan semisalnya, yang mereka bahkan menyelisih para salaf. Dan itulah yang kemudian pikiran yang keliru, kemudian dianggap itulah yang benar dianggap yang keliru, itulah keterbalikan, ini kenyataan. Intinya para ulama sudah jelaskan, ribuan dalil, sekian banyak dalil yang menunjukkan Allah adalah ada di atas. Allah tidak diliputi oleh tempat. Tempat itu ciptaan Allah SWT. Tapi Allah telah menjelaskan Allah di atas ars, Allah fis sama. Kalau itu Anda ingkari, maka kata Abu Hanifah, itu kafir. Justru itu kafir yang mengingkari Allah itu di atas langit.
Atau dia mengatakan saya nggak tahu langit itu di mana, dia kafir. Itu akidahnya imam mazhab seperti itu. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana dengan pernyataan ini? Salah satu pokok permasalahan para pengikut Wahabisme, penerus kebid'ahan Ibnu Taimiyah dalam perkara akidah, salah satunya mereka berpegang pada hadis ahad yang diriwayatkan Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami yang baru masuk Islam. Apa itu benar, Ustadz? Yang membawakan hadis-hadis tentang Allah di atas langit, Allah di atas arsy, itu para ulama salaf jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kitab-kitabnya ada, bisa Anda buka. Bagaimana para ulama telah berbicara. Syekhul Islam hanya menukilkan perkataan-perkataan para salaf. Sehingga tuduhan itu akidah yang baru, itu adalah tuduhan yang menyesatkan. Kemudian berkaitan dengan masalah hadis ahad tidak ahad, para ulama menegaskan hadis itu sepanjang sahih walaupun ahad, maka wajib diambil walaupun termasuk dalam urusan akidah. Ketika itu telah sahih dari Nabi, wajib diambil. Mengingkari hadis ahad akan melazimkan diingkarinya banyak poin-poin akidah yang para ulama juga telah jelaskan. Ini justru perlu dia belajar kepada para ulama salaf bagaimana mereka mengambil hadis ahad dalam perkara akidah. Dan mereka sendiri kalau berdakwah, kalau mereka mengingkari hadis ahad, maka berdakwahnya jangan ceramah sendiri, rombongan dong, 10 orang. Baru kemudian mereka riwayatkan pada manusia. Sehingga ini mutawatir namanya. Kalau mereka dakwanya sendiri, ngomong sendiri namanya ahad. Ini adalah sesuatu yang sangat aneh pada mereka itu. Wallahu ta'ala al-musawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab terjemahan mana yang bisa dipakai untuk kajian ini? Apakah Syekh Sa'di, Syekh Utsaimin, atau Syekh Fauzan? Ya semuanya bisa dipakai. Saya Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin juga gurunya Syekh Fauzan, atau paling enggak sezaman, tapi Syekh Utsaimin lebih tua dibandingkan dengan Syekh Fauzan. Mereka adalah para ulama-ulama salaf, semua bisa dipakai. Allah ta'ala shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana menasihati seseorang yang dia suka melakukan maksiat di waktu sendiri yang dimana tidak ada orang yang melihat? Kok dia tahu? Dia melakukan maksiat sendiri, nggak ada yang melihat, dia lihat atau ada dapat cerita. Ya kalau dia betul-betul tahu temannya maksiat, ya dia nasihati baik-baik. Kalau dia maksiat itu sembunyi-sembunyi, maka jangan diceritakan pada orang lain. Tapi dia nasihati dengan baik-baik, dengan tidak dibongkar aibnya, dia tutup aibnya, dia nasihati agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dinasihati di pendekatan yang baik. Demikian Allah taala al-shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, sebagian orang setelah nama Ali bin Abi Thalib disebut, mereka mengatakan karamallah wajhahu. Sahihkah penyebutan ini? Allah al-shawab, para ulama pengkhususan seperti itu, walau alam itu rata-rata berasal dari ini Syiah. Karamallahu wajhah. Semua para sahabat gelarnya adalah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai mereka. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, yang lebih utama dibandingkan dengan yakni Ali bin Abi Thalib. Gelar karamallahu wajhah dan pengkhususan pada Ali itu biasa ada pada kalangan orang Syiah yang ada nilai kultus kepada Ali hanya berkedok dengan Ahlul Bait. Wallahu a'lam shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Cukup. Ya. Bapak sekalian, demikian semoga manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pesan berikutnya. Terima kasih banyak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ihya, elegan dan syar'i.